Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam pelajaran SKI kelas 6. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Tentunya baik kan? Mudah-mudahan anak-anak kabarnya baik, sehat, dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Bab 1, Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah atau Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Yang pertama siapa khalifahnya? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Khalifah Umar bin Khattab. Ketiga Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu pelajaran kelas 5 kemarin. Ya. Biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdul Manaf bin Qusay. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya yang keenam. Ayahnya bernama Affan bin Abdul As yang meninggal sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya bernama Arwa binti Quraib bin Robi'ah yang meninggal pada masa Khalifah Utsman bin Affan atau pada masa Khalifah putranya. Neneknya Utsman bin Affan bernama Ummu Hakim binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anaknya yang laki-laki bernama Abdullah Al-Akbar, Abdullah Al-Asghar, Amru, Khalid, Al-Walid, Said, dan Abdul Malik. Sedangkan anak-anaknya yang perempuan ada Maryam, Ummu Said, Aisyah, Ummu Amru, Ummul Banin. Awal mula Utsman masuk Islam, yaitu Utsman pernah bermimpi mendengar suara yang menyeru bahwa orang yang bernama Ahmad telah muncul di kota Mekah. Kemudian beliau menemui Nabi Muhammad SAW dan akhirnya masuk Islam. Utsman bin Affan punya gelar pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan menikahi putri Rasulullah SAW yang pertama bernama Ruqayyah pada 2 tahun sebelum hijrah. Utsman punya anak bernama Abdullah ketika beristrikan Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal dunia pada waktu perang Badar, kemudian Utsman menikahi Ummu Kulsum, yaitu adik dari Ruqayyah, juga putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Utsman dijuluki Dzun Nurain, artinya pemilik dua cahaya, atau menikahi dua putri Rasulullah. Sebenarnya kedua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut sebelum dinikahi Utsman telah dinikahi oleh kedua putra Abu Lahab. Namun setelah Rasulullah diutus menjadi Rasul, maka Abu Lahab memerintahkan untuk menceraikannya. Setelah Ummu Kulsum meninggal, Utsman menikah lagi dengan Sakhitah binti Ghazwan, Fatimah binti Walid, Ummul Banin binti Uyainah bin Hisam, Nailal binti Al-Farafisah, seorang Nasrani yang kemudian masuk Islam. Sifatnya yang pemalu. Jadi Utsman bin Affan itu sifatnya pemalu. Setiap sahabat Nabi memiliki keistimewaan sifat, baik yang tampak dalam ucapannya maupun dalam amal perbuatannya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengemukakan titik kelebihan mereka agar dapat dijadikan contoh. Rasulullah bersabda, orang yang paling kasih sayang dari umatku ialah Abu Bakar. Yang paling teguh dalam memelihara ajaran Allah adalah Umar. Dan yang paling bersifat pemalu adalah Utsman. Kepribadian dan perjalanan hidupnya Utsman bin Affan. Utsman adalah orang yang bertakwa, bersikap warok, dermawan, selalu bersegera dalam segala amal kebajikan dan kepentingan umat. Utsman juga telah melakukan hijrah 2 kali, yaitu ke Habasyah dan ke Madinah. Utsman memiliki akhlak yang baik, sehingga jika para ibu hendak mendoakan anaknya, mereka berkata, semoga Zat yang Maha Pengasih menyayangimu seperti cintanya kaum Quraisy terhadap Utsman. Hal itu lantaran kebaikan akhlaknya dan kemuliaan sifat-sifatnya, sehingga ia menjadi orang yang paling dicintai oleh orang-orang Quraisy. Peran Utsman bin Affan pada periode Mekah. Utsman bin Affan dilahirkan di kota Mekah pada tahun ke-6 setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan masuk Islam setelah Ali bin Abi Thalib, yaitu atas ajakan Abu Bakar. Berarti Utsman termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Utsman bin Affan mendapat gelar Dzun Nuraini wal Hijrataini, artinya mempunyai 2 cahaya dan hijrah 2 kali, yaitu ke Habsyi dan ke Madinah. Habsyi itu Ethiopia atau benua Afrika. Peran Utsman dalam penyebaran Islam di Mekah. Utsman pernah ikut hijrah ke Habsyi. Utsman pernah membebaskan para budak. Utsman juga membantu Rasulullah menulis wahyu. Utsman juga ketika diboikot oleh kafir Quraisy, Utsman bin Affan juga ikut dalam penderitaan yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun di kota Syria. Peran Utsman bin Affan pada periode Madinah. Karena sifatnya yang dermawan, Utsman bin Affan menyumbangkan 950 ekor unta, 60 ekor kuda, dan 1000 dinar untuk perbekalan dalam perang Tabuk. Juga membeli mata air yang terkenal dengan sebutan Bir Romah yang dibeli dari seorang Yahudi seharga 20.000 dirham untuk diwakafkan kepada umat Islam. Utsman bin Affan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Utsman termasuk Dewan Syuro yang bertugas untuk memilih calon pengganti khalifah. 6 sahabat Dewan Syuro itu adalah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Itulah 6 sahabat yang menjadi Dewan Syuro. Dewan Syuro itu yang bertugas untuk memilih calon pengganti khalifah. Utsman bin Affan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan tetap berperan sebagai Dewan Syuro, yaitu bertugas memilih calon pengganti khalifah. Proses pengangkatan Utsman sebagai khalifah. Ada 6 calon pengganti khalifah Umar bin Khattab. 1. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas,
Abdurrahman bin Auf. Itulah calon pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Dewan tersebut adalah yang 6 tadi, bertugas memilih salah seorang di antara mereka yang akan menggantikan sebagai khalifah ketiga. Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai ketua panitia pemilihan. Sedangkan proses pemilihannya adalah musyawarah untuk mufakat. Sesudah Umar wafat, Abdurrahman bin Auf memulai tugasnya dengan menghimpun pendapat dari anggota dewan dan dari pemuka-pemuka Muhajirin dan Ansor. Begitu pula mendengar pendapat dari rakyat kecil. Dari usahanya itu disampaikan bahwa umumnya kaum muslimin mencalonkan 2 orang unggulan, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dalam pemilihan timbul kesulitan dalam menetapkan calon khalifah. Kesulitan tersebut timbul karena berdasarkan pendapat umum, mayoritas rakyat menginginkan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Tapi di kalangan anggota dewan timbul perbedaan pendapat. Abdurrahman bin Auf cenderung memilih Utsman bin Affan, sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas memilih Ali bin Abi Thalib. Berkat ketekunan dan kebijaksanaan Abdurrahman bin Auf, maka terpilihlah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun, yaitu waktu yang paling lama di antara khalifah-khalifah yang lain. Keadaan umat Islam ketika Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Menguasai negara Persia secara sempurna. Tentara Romawi diusir dari negeri Syam dan Mesir. Menghukumi segala bentuk kezaliman. Kaum muslim dan non-muslim dapat hidup dengan tenang. Kaum muslim jadi umat yang gemar membaca. Jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan: membangun dan memperindah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di mana? Masjid Nabawi itu adanya di Kota Madinah. Mengadakan penulisan dan penggandaan Al-Quran yang dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Iman. Membangun angkatan laut yang tangguh. Memperluas wilayah Islam. Di masa Khalifah Utsman radhiyallahu an, perluasan wilayah dakwah Islamiyah mengalami zaman keemasan, yaitu pada tahun ke-24 Hijriah. Perluasan dakwah Islamiyah mengalami zaman keemasan. Utsman mengirim pasukan tentara yang berada di bawah komando Al-Walid bin Aqabah menuju Azerbaijan dan Armenia. Akhir tahun 34 Hijriah, daulah Islam mulai dilanda fitnah. Kekhalifahan dilanda fitnah. Yang menjadi sasarannya adalah Utsman bin Affan. Jadi ada fitnah besar sehingga terbunuhnya Utsman bin Affan. Sasarannya adalah Utsman bin Affan. Datanglah di akhir kekhalifahan ada seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, sehingga dengan tujuan mengadu domba umat Islam dan menghancurkan Islam. Orang tersebut bernama
Abdullah bin Saba yang menyebarkan fitnah kesana kemari yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang membunuh Utsman bin Affan bernama Al-Ghafiqi. Anak-anakku yang salih-salihah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Jadi pelajaran SKI bab 1 sudah selesai. Apabila anak-anak ingin lebih jelasnya keterangan secara terperinci, anak-anak bisa membaca buku LKS-nya. Mohon maaf ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan barokah dan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.